Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Pramudana. Di sini saya akan mewawancarai terkait tugas studi hadis. Dan di sini ada narasumber saya. Boleh dikenalkan, Mas, namanya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nafal Muzaki. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, di sini saya punya 3 pertanyaan untuk Masnya. Bersedia untuk menjawab? Bersedia. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Mas memahami makna pentingnya meneladani hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi opini saya ini terkait bagaimana pentingnya memahami terkait hadis, yaitu sangat penting karena hadis ini juga termasuk contoh atau tauladan kita. Karena itu adalah beberapa dari ucapan atau tindakan Rasulullah yang sebagaimana kita kalau melakukan atau melaksanakan hadis tersebut, kita juga melaksanakan sunnah Rasul. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Masnya, apa harus hadis yang bernilai sahih untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Berikan alasannya. Bagi saya nggak harus sahih. Walaupun hadis itu dhaif, tapi memiliki makna atau tujuan yang benar, itu bagi saya udah cukup. Contohnya, semisal waktu Ramadan kemarin, kan hadis salah satu hadis dhaif yaitu tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kenapa di sini saya masih setuju terkait hadis ini? Karena lebih baik kita tidur ketika kita berpuasa daripada kita bermaksiat. Jadi kita nggak harus berpatokan pada hadis yang sahih, melainkan kita tidak apa-apa melakukan hadis yang dhaif asalkan maknanya benar. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Masnya menerapkan hadis tersebut dalam aktivitas sehari-hari, contohnya di keluarga, pekerjaan, atau lingkungan? Tadi kan udah salah satu contoh dari hadis dhaif yang saya berikan. Mungkin hadis dhaif yang lain bagi saya yang masih relevan, cukup bisa dilaksanakan, yaitu tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Itu juga salah satu dari hadis dhaif. Dalam arti hadis ini juga memiliki makna yang tersirat, yaitu kita tidak bisa menuntut ilmu hanya pada lingkungan sekitar. Maksudnya kita harus mengejar ilmu kita, mencari ilmu sebanyak-banyaknya walau sampai ke negeri Cina. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Masnya. Sama-sama. Dan semoga wawancara hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Pramudana. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yakni terkait tugas studi hadis. Di sini saya dengan Bapak Kiai Haji Maskur Fadli. Bisa dikenalkan terlebih dahulu, Bapak? Ya, nama saya Kiai Haji Maskur Fadli sebagai Ketua MWC NU Kecamatan Bangsal. Baik. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan untuk Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk menjawabnya? Ya, insya Allah berkenan. Oke, Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak memahami makna pentingnya meneladani hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Memaknai pentingnya hadis Nabi menjadikan satu pedoman bagi perilaku kita, satu pedoman bagi tata cara ibadah kita, dan untuk menjadikan satu akhlakul karimah bagi kita. Soalnya hadis Nabi merupakan satu tabayanu atau penjelas dari ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril alaihissalam.
Baik, terima Iya. kasih. Terima kasih Bapak. Untuk sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak, apa harus hadis yang bernilai sahih untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Mengapa? Untuk penerapan hadis sahih dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu harus menggunakan hadis sahih, kecuali hadis untuk ubudiyah atau hukum-hukum tentang fikih atau akidah. Untuk bermasyarakat, walaupun hadisnya itu dhaif, itu bisa dijadikan acuan untuk fadhailul amal, yaitu dengan keutamaan amalia-amalia yang menjadikan satu teladan bagi kita dapat bermasyarakat dan sosial bagi masyarakat sekitar kita. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara Bapak menerapkan hadis tersebut dalam aktivitas sehari-hari, misal di keluarga, pekerjaan, atau lingkungan. Yaitu kita akan membantu untuk memahami ajaran agama secara benar, untuk mengamalkannya. Penerapannya kita akan menjadikan satu teladan bagi lingkungan di sekitar kita, atau keluarga kita, atau masyarakat kita, untuk menjadikan satu teladan. Ya. Baik Bapak, kalau boleh tahu minta contohnya satu aja dari hadis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan merupakan satu wujud pertanda dari orang itu tergolong orang-orang yang iman. Merupakan satu ciri khas orang yang iman dengan kehidupan, dengan keluarga, dengan lingkungan, menjadikan lingkungannya bersih. Sehingga satu contoh dan teladan bagi masyarakat akan menjadikan satu simpatik dengan kebersihan yang ditampakkan dari hadis tersebut dan ciri-ciri orang iman tersebut, sehingga menjadikan lingkungan kita akan menjadi simpatik dengan kebersihan, menjadikan sehat bagi lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Ya. Semoga wawancara pada hari ini bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain. Amin, 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 amin. Mungkin Ya. segitu saja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.